Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Dewasa Cita Aditya, NIT 2130272. Sebelumnya yang saya hormati dosen penguji 1, Bapak Henry Widya Prasetya STMT. Yang saya hormati dosen penguji 2, Ibu Ajeng Tias Darmayanti MSc. Yang saya hormati dosen penguji 3, Bapak Akbar Sukarnain MSc. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, Bapak Dadang Sanjaya Atmaja MSc, dosen pembimbing 2, Ibu Damal Isti Pratiwi MPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil dari tugas akhir yang berjudul Analisis Pengaruh Parameter Proses CNC Milling terhadap Surface Roughness dan Toleransi Bidang pada Inlet Outer Valve. Bab 1 pendahuluan, yang pertama latar belakang, rumusan masalah, masalah dan tujuan, batasan masalah dan manfaat. Latar belakang yang pertama, perkembangan manufaktur, yaitu pesatnya perkembangan teknologi manufaktur menyebabkan persaingan semakin ketat, sehingga terjadi banyak perubahan pada mesin-mesin seperti mesin bubut, mesin press, dan mesin bor, yaitu diterapkannya komputer ke dalam mesin tersebut. Dalam industri manufaktur, berbagai proses permesinan digunakan untuk menghilangkan material pada benda untuk menghasilkan kualitas produk yang terbaik. Material yang paling banyak digunakan yaitu material cast iron FC200. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kecepatan spindle speed, speed rate, dan depth of cut terhadap surface roughness dan toleransi bidang pada inlet outer valve. Yang kedua, bagaimana kombinasi optimum dari variasi parameter kecepatan spindle, pemakanan dan kecepatan pemakanan terhadap surface roughness dan toleransi bidang pada inlet outer valve. Adapun maksud dan tujuan, yang pertama mengetahui parameter proses CNC milling, yang kedua mengetahui kombinasi optimum dari variasi parameter kecepatan spindle pemakanan dan kecepatan pemakanan terhadap surface roughness dan toleransi bidang pada inlet outer valve tersebut. Adapun batasan masalah yang pertama yaitu hanya menggunakan mesin CNC milling tipe AA1165BT40, di mana merupakan milling vertical machining center wheel dengan tipe tersebut. Yang kedua, variasi spindle speed menggunakan 1000 rpm, 1100 rpm, dan 1200 rpm. Variasi kedalaman pemakanan atau depth of cut yang digunakan adalah 0,5, 0,7, dan 0,9 mm. Benda kerja yang digunakan yaitu cast iron FC200. Pengujian kekerasan permukaan menggunakan surface roughness tester dengan merek Mitutoyo tipe SC410 dan menggunakan program SPSS versi 26 untuk analisis one way ANOVA. Kemudian variasi kecepatan pemakanan atau feed rate-nya menggunakan 45, 95, dan 155 mm per menit. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama memberikan pengetahuan mengenai proses CNC milling, yang kedua memberikan tambahan referensi mengenai bagaimana memproses suatu permesinan, yang ketiga memberikan informasi mengenai hasil pengukuran dari mesin CNC milling. Bab 2, tinjauan pustaka, yaitu terdiri dari penelitian terdahulu, aspek teoritis. Adapun penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2014, Amala M. dan Widianto, yaitu mengenai optimasi parameter permesinan, di mana dia membahas mengenai komputer numerical control, merupakan mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik. Dan penelitian tahun 2016, yaitu oleh Yuhadi, Rahmanto, dan Ramadan, mengenai pengembangan perangkat lunak, di mana dia membahas mengenai proses permesinan milling seiring digunakan dalam pembuatan mold untuk pekerjaan perataan permukaan dan pembentukan roda gigi. Yang tahun 2019 yaitu ada Basit, membahas mengenai pengaruh spindle speed. Dia menyatakan bahwa perkembangan teknologi sangat pesat. Dalam hal ini, komputer telah diaplikasikan ke dalam mesin bubut, mesin press, dan mesin bor. Dan teknologi mekanik dan komputer digabungkan menjadi satu. Adapun aspek teoritis pada penelitian ini, yang pertama ada parameter mesin, di mana parameter mesin yaitu
penelitian mengenai kecepatan putar spindle. Kecepatan potong, maka untuk mencari kecepatan putar spindle, kualitas produk CNC milling harus dilihat dari waktu proses pengerjaannya. Parameter yang digunakan yaitu spindle speed, kecepatan pemakanan atau feed rate, dan depth of cut. Yang kedua ada kecepatan spindle. Kecepatan spindle sendiri ditentukan berdasarkan oleh kecepatan potong. Sedangkan kecepatan potong jarak yang ditempuh oleh suatu titik. Yang ketiga, kecepatan pemakanan. Kecepatan pemakanan sendiri merupakan jarak tempuh pisau dengan laju konstan dengan satuan milimeter. Kemudian ada kedalaman pemakanan. Dan yang kelima, kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan sendiri salah satu geometri yang sangat penting dan banyak terdapat pada komponen mesin atau elemen mesin. Dan yang keenam adalah kerataan permukaan. Ketiga ada metode penelitian. Yang pertama ada diagram alir, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisa data. Diagram alir. Diagram alir sendiri dimulai dengan kemudian diidentifikasi masalahnya, masalah-masalah apa saja yang terjadi, kemudian dilakukan studi literatur, kemudian metode pengumpulan data. Yang pertama dia melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder, kemudian pengujian kekasaran dan kerataan permukaan. Dari pengujian tersebut, kemudian dianalisa data dan grafik one way, kemudian diproses untuk perbandingan metode. Dan hasil akhir, kesimpulan dasaran, dan akhirnya selesai. Adapun pengumpulan data yang pertama data primer, yaitu melakukan observasi secara langsung di lokasi yang mempunyai mesin CNC milling. Kemudian melakukan proses permesinan, yaitu melakukan pengujian dengan cara melakukan pemotongan depth of cut, kemudian menggunakan feed rate, dan lain sebagainya. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder itu kita dapatkan dari artikel penelitian terkait dan jurnal-jurnal, kemudian literatur SPSS 26 mengenai perhitungan one way ANOVA. Kemudian ada pun variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas terdiri dari spindle speed, feed rate, dan depth of cut. Variabel terikat sendiri ada nilai surface roughness dan toleransi bidang pada hasil pengerjaan inlet outer valve di CNC milling vertical machining center well AA 1165 BT 40. Analisis data menggunakan one way ANOVA dengan program SPSS versi 26. Bab 4 hasil dan pembahasan. Adapun hasil pengujian, yang pertama hasil uji kerataan permukaan toleransi bidang. Hasil uji kerataan permukaan pada cast iron FC 200 diperoleh alat ukur kerataan permukaan koordinat mesin atau CMM tutorial tipe 9106 terhadap permukaan cast iron FC 200 dengan menggunakan mesin CNC milling. Permesinan CNC milling dengan variasi spindle 1000 rpm dan 1100 dan 1200, feed rate-nya 45, 95, dan 155. Kemudian depth of cut-nya 0,5, 0,7, dan 0,9. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel tersebut. Yang kedua ada hasil uji one way ANOVA untuk toleransi bidang. Berdasarkan hasil uji one way ANOVA untuk toleransi bidang menunjukkan kecepatan spindle speed memiliki nilai SIG kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa spindle speed berpengaruh signifikan terhadap kerataan permukaan atau FLA. Kemudian untuk depth of cut dan feed of rate memiliki nilai SIG 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap kerataan permukaan surface roughness. Kemudian di sini ada grafik data kerataan permukaan. Yang pertama berdasarkan spindle speed, yaitu dikatakan nilai kerataan toleransi bidang yang paling tinggi, yaitu dengan spindle speed dengan 1000 rpm.
dengan nilai kerataan toleransi bidang 0,103 mm. Yang kedua, berdasarkan spindle speed tersebut, maka nilai kerataan toleransi paling tinggi berada pada bit rate 155 dengan nilai kerataan 0,103 mm. Kemudian berdasarkan depth of cut, maka tingkat kekesaran rata-rata tertinggi adalah pada nilai 0,9 sama dengan nilainya yaitu 0,103 mm. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa grafik tersebut saling berhubungan satu sama lain. Nah, bab 5 sendiri yaitu penutup. Penutup sendiri terdiri dari kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulannya spindle speed tidak memiliki pengaruh terhadap nilai kekasaran, namun untuk depth of cut dan bit rate itu berpengaruh. Yang kedua, rekomendasi parameter berdasarkan survei roughness, yaitu menggunakan depth of cut. Untuk saran, yang pertama menggunakan pengujian lainnya ataupun perubahan pada bidang kerja. Yang kedua, menambahkan variabel-variabel lainnya. Sekian presentasi dari tugas akhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.